Halo, saya Faisal. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang antibiotik. Antibiotik termasuk obat dengan golongan keras yang logo merah dengan huruf K yang harus dibeli dengan resep dokter. Kenapa bisa begitu? Antibiotik ditemukan pada tahun 1928 oleh Alexander Fleming. Dan ditemukannya antibiotik sebagai agen antimikroba, antibiotik dikenal telah menyelamatkan banyak nyawa, terutama pada penggunaannya selama Perang Dunia Kedua. Alexander Fleming terkenal dengan penemuannya yaitu penisilin. Namun sekarang kita memasuki post antibiotik era, menggambarkan sebuah masa ketika antibiotik menjadi kurang efektif dan bakteri menjadi resisten terhadap obat-obatan yang ada, sehingga membuat infeksi bakteri yang biasa menjadi tidak dapat diobati sehingga mematikan. Bakteri itu mirip kayak manusia, mereka itu beradaptasi dengan lingkungannya. Beradaptasi dengan siapa? Beradaptasi dengan antibiotik. Seperti kita kalau ngangkat beban misalnya, itu lama-lama massa otot mereka akan membesarkan. Saat kita angkat beban itu di dalam otot, dia akan mengalami stres mekanik dan kerusakan mikro, kerusakan kecil, dan saat istirahat atau pemulihan serat otot itu akan beradaptasi dan menumbuhkan serat otot yang lebih kuat atau bisa disebut juga hipertrofi. Kalau otot ada hipertrofi, di bakteri itu ada namanya resistensi. Misalnya, bakteri udah pernah diserang oleh amoksisilin. Namun, karena tidak dihabiskan yang rencana dokter, untuk pasien, si bakteri mati kalau amoksisilinnya dihabiskan. Dan karena tidak dihabiskan, bakterinya hanya menjadi lemah. Bakterinya menyembuhkan diri dan beradaptasi. Kalau ada amoksisilin nyerang lagi, si bakteri udah tahu nih cara melindungi dari amoksisilin karena pernah diserang. Ya akhirnya pasien tidak bisa diobati pakai amoksisilin lagi, yang dimana dia harus diganti antibiotik lainnya. Dan kalau masih bandel juga si pasien, maka nanti si bakteri akan kebal dengan semua antibiotik dan udah nggak ada obatnya itu. Itulah yang akan membuat bakteri itu menjadi mematikan. Jadi itulah mengapa antibiotik termasuk golongan obat keras yang membelinya harus dengan resep dokter. Walaupun sudah bukan rahasia umum lagi, antibiotik bisa dibeli tanpa resep dokter. Di sini saya juga akan membahas tentang fakta menarik. Bakteri dengan virus itu berbeda. Bakteri obatnya antibiotik, virus obatnya antivirus. Flu atau penyakit sejuta umat yang diakibatkan oleh virus influenza itu tidak bisa disembuhkan oleh antibiotik. Terus kenapa anak atau adik saya sembuh pasti kasih antibiotik? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, flu sembuh secara alami. Flu umumnya sembuh di 3 atau 7 hari. Tapi kebetulan anak dikasih antibiotik dan akhirnya sembuh. Padahal emang jadwalnya si anak sembuh dari flu karena imun tubuh. Kedua, ada infeksi bakteri sekunder. Kadang-kadang setelah terkena flu, seseorang bisa saja terkena infeksi bakteri sekunder seperti radang tenggorokan karena bakteri Streptococcus atau infeksi sinus. Dalam kasus seperti ini, antibiotik memang diperlukan karena memang sudah ada infeksi bakterinya. Jadi, kalau anak sembuh telah diberi antibiotik, dalam kasus ada tambahan infeksi bakteri sekunder, bisa jadi dia memang punya infeksi bakteri dan obatnya itu antibiotik. Yang paling sering dalam kasus flu itu ada efek placebo atau efek psikologis. Seseorang merasa lebih baik hanya karena merasakan perhatian atau minum obat yang ngebuat dirinya lebih positif untuk sembuh. Dan imun tubuh meningkat, padahal obat tersebut tidak berefek langsung kepada virus flu. Jadi itu penjelasan mengenai antibiotik dari saya. Saya berharap video ini bisa jadi bahan pembelajaran dan bisa jadi lebih bijak dalam menggunakan antibiotik. Silahkan di like, di komen, share, and subscribe jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih.